Hampir genap 2 periode dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, menjelang akhir masa jabatan, jumlah anggota kabinetnya yang terlibat korupsi bertambah. Padahal, Jokowi pernah menyampaikan janjinya untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut ini adalah sejumlah anggota kabinet Jokowi yang terjerat perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarij sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Perkara dugaan korupsi yang menjerat Edward ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerima gratifikasi 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023. Ia diduga menerima gratifikasi itu dari seorang pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum. Adapun Edward dilantik oleh Jokowi menjadi Wamenkumham pada 23 Desember 2020. KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Kader dari Partai Nasdem itu diduga memeras dan menerima gratifikasi dari Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu 8 November 2023. Ia terbukti menerima belasan miliar dari proyek pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pengadaan tahap 1-5. Plate juga dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan penjara. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham terjerat kasus suap proyek PLTU Riau. Politikus Partai Golkar itu kemudian divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Mantan Menpora Imam Nahrawi juga terjerat korupsi suap hibah dana KONI. Politikus PKB itu kemudian divonis 7 tahun penjara serta denda 400 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Selain itu, Imam juga divonis mengganti kerugian negara sebesar 18,15 miliar rupiah dan pencabutan hak pilih hingga 4 tahun. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga terbukti menerima suap penerbitan izin budidaya dan ekspor benih lobster. Edi divonis 5 tahun penjara, denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dan pencabutan hak pilih hingga 2 tahun. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara juga ditetapkan KPK menjadi tersangka pada perkara suap bantuan sosial COVID-19. Politikus PDI Perjuangan itu divonis 12 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Dia juga divonis membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 14,5 miliar rupiah dalam 1 bulan atau subsidiar 2 bulan penjara. Hakim juga memerintahkan pencabutan hak pilih dan dipilih dalam jabatan publik hingga 4 tahun.